Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Abid Gitarianto. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini, yang diampu oleh Ibu Melani Harfikasari. Nah, di video kali ini, dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester, maka izinkan saya menjelaskan perbedaan teks genre makro dan genre mikro yang saya buat sendiri dalam penggunaan POEB-nya, pengembangan paragrafnya, dan penggunaan kalimat efektifnya. Nah, ini teks genre makro yang saya buat sendiri, dan ini teks genre mikro yang saya buat sendiri. Mari kita lihat perbedaannya. Pada teks yang pertama, itu termasuk dalam genre makro, karena dia tidak berdiri sendiri. Dia berdiri karena adanya kumpulan dari beberapa genre mikro. Contohnya pada paragraf pertama, itu termasuk dalam teks narasi, di mana penulis menceritakan kejadiannya secara berurutan, sesuai waktu kejadiannya. Kemudian pada paragraf kedua, itu termasuk dalam teks deskripsi, di mana penulis berusaha untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan tentang air terjun Trimuara Karang. Kemudian pada paragraf ketiga, itu termasuk dalam teks eksposisi, di mana penulis memberikan informasi tambahan untuk menambah wawasan bagi pembaca tentang air terjun Trimuara Karang. Kemudian pada paragraf keempatnya, itu termasuk teks persuasif, di mana penulis berupaya untuk mengajak pembaca agar mengikuti saran-saran yang dia berikan. Maka teks yang pertama ini termasuk dalam teks genre makro. Kemudian kita lihat pada teks yang kedua, itu termasuk dalam teks genre mikro, di mana teks tersebut hanya mendeskripsikan atau memberikan gambaran-gambaran tentang masjid. Maka dia termasuk genre mikro, karena dia teks yang berdiri sendiri. Nah, kemudian kita lihat lagi. Pada teks yang pertama, ini, dia menggunakan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia, atau POEB dengan baik, seperti huruf kapital pada awal paragraf, nama daerah, dan juga menggunakan tanda titik di akhir kalimat, tanda koma, tanda hubung, dan menggunakan kata-kata yang baku. Kemudian pengembangan paragrafnya, pada teks pertama ini menggunakan pola paragraf deduktif, di mana kalimat pokoknya terletak di awal paragraf, dan dilengkapi dengan kalimat informasi sebagai pelengkap. Paragraf ini dimulai dengan pernyataan keseluruhan dan diikuti oleh klarifikasi keseluruhan. Kemudian penggunaan kalimat efektif. Pada teks pertama ini termasuk kalimat yang efektif, karena penulis sengaja dan sadar dalam menyampaikan informasi secara baik dan tepat, serta tegas dan satu gagasan. Kemudian kita lihat pada teks yang kedua. Dalam penggunaan POEB, pada teks yang kedua ini dia menggunakan POEB yang baik, seperti huruf kapital pada awal paragraf, dan juga menggunakan tanda titik di akhir kalimat, tanda koma, dan menggunakan kata-kata yang baku. Kemudian pengembangan paragrafnya, pada teks kedua ini menggunakan pola paragraf deskriptif, di mana si penulis hanya memberikan informasi secara deskripsi atau gambaran-gambaran tentang masjid agar pembaca seolah-olah melihatnya. Kemudian penggunaan kalimat efektif. Pada teks kedua ini termasuk kalimat yang efektif, karena penulis sengaja dan sadar dalam menyampaikan informasi secara baik dan tepat, serta tegas dan satu gagasan. Nah, mungkin hanya itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan dari kedua teks yang saya buat. Apabila teman-teman ada yang tidak paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. B.J. Habibie pernah mengatakan, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.